Pemirsa, Hasan Nasbi, Komisaris Pertamina sekaligus mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo. Dalam pertemuannya, Hasan Nasbi menyebut mendapat sejumlah wejangan untuk dirinya yang menempati posisi di pemerintahan. Kapten Windra, apa sudah maju sekarang? Hasan Nasbi, Komisaris Pertamina menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Hasan Nasbi menjelaskan pertemuannya dengan Jokowi hanya bersilaturahmi karena sejak Jokowi tidak lagi di pemerintahan, dirinya belum bertemu lagi dengan Jokowi. Hasan mengaku mendapat pesan dari Jokowi di jabatan barunya sebagai Komisaris Pertamina. Ia mendapat pesan untuk menjaga Pertamina agar lebih berintegritas. Saya sebenarnya belum pernah punya kesempatan lagi ketemu secara pribadi dengan beliau. Nah, kebetulan sekarang setelah sudah tidak lagi di pemerintahan, pas banget ada acara di sini. Jadi saya mampir ke sini untuk silaturahmi sama beliau. Ada saran khusus untuk kinerja Pak Hasan sekarang? Nah, sekarang kan ya beliau pesan untuk berbuat yang terbaik lah di posisi yang sekarang untuk menjaga perusahaan negara ini ya, Pertamina, supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih punya integritas lagi, bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam dilakukan Hasan Nasbi di sela acara Pertamina yang dihadiri dirinya di Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimiliki serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bergabung sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Penunjukan Jokowi ke dalam jajaran Dewan Penasihat dilakukan pada April 2025 bersamaan dengan pembentukan jajaran penasihat baru lembaga tersebut. Jokowi pun buka suara mengenai keberadaan dirinya yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Jokowi akan membawa gagasan-gagasan yang dimiliki serta hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan Indonesia. Pihaknya juga akan menyuarakan mengenai negara-negara berkembang. Tentu saja gagasan-gagasan yang kita miliki, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan New Economy yang berkaitan dengan negara kita, mungkin yang sudah dilaksanakan di ASEAN, kemudian yang dilaksanakan ke negara lain yang mungkin bagus untuk juga dilaksanakan di semua negara. Utamanya kita ingin menyuarakan negara-negara berkembang. Siap. Tapi ke depan saya kira real time intelligence, future intelligence, competitive intelligence. Selain Jokowi, sejumlah tokoh internasional juga duduk di kursi penasehat antara lain Michael R. Bloomberg, Mario Draghi, Gan Kim Yong, serta Gina Raimondo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan ke 4 negara. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di tanah air, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke 4 negara, di antaranya ke Osaka, Jepang, New York, Amerika Serikat, Ottawa, Kanada, dan Amsterdam, Belanda. Presiden menyampaikan ini merupakan kunjungan kenegaraan yang produktif. Dia juga menyoroti soal pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 dan berharap agar gencatan senjata di Gaza bisa segera terwujud. Perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita bisa dengan baik. Alhamdulillah
Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Di Belanda saya diterima dengan baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda, ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama. Sebelumnya Indonesia Belanda kembali mempererat hubungan diplomatik bilateral. Dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda, Raja Willem sepakat kembalikan artefak Jawa bersejarah. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan penting bersama Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis ten Bosch di Den Haag, Belanda, Jumat waktu setempat. Dalam pertemuan para pemimpin dua negara ini, mereka berkomitmen mempererat hubungan diplomatik bilateral. Raja dan Ratu sepakat akan mengembalikan 30.000 benda dan artefak Jawa bersejarah, serta fosil dan dokumen milik Indonesia. Nantinya pengembalian benda bersejarah ini akan ditindaklanjuti Menteri Kebudayaan. Kehadiran Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di mimbar sidang umum PBB menuai protes. Nantikan informasinya di Sindo Malam. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News.